Long ini jenengan sebagai dengan teman-teman dengan teman-teman supaya jenengan sampaikan bahwa enggak yang begitu Enggak ya Pak ya? Tidak boleh HIV dipakai sebagai persyaratan untuk karir. Shalom, kembali lagi sama saya Dimas dan Mbak Tia. Ya, di podcast GKJ Cilacap. Nah, Mbak Tia, Iya. kali Gimana ini nih, Mas? kita bahas tentang AIDS. Oh, HIV AIDS. HIV/AIDS. Nah, dari survei yang baru-baru ini, Kabupaten Cilacap itu nomor 1 di Jawa Tengah. Nomor 1 se-Jawa Tengah. Jawa Tengah. Nggak main-main loh jadi nomor 1, Nah, ranking iya, 1. ranking 1. Iya, Pak. Kita langsung aja ke datangan pakar nih tentang AIDS. Pakar tentang HIV AIDS ya. AIDS, ya. Kita perkenalkan saja ya. Betul. Monggo Pak Sarjono, selamat datang. Makasih. Iya. Sama aku saya kula nuwun ya. Saya bersyukur diundang anak muda ini yang bagus-bagus. Kalau yang pertama koreksi dulu ya. Ya. Jadi mungkin belum terlalu ranking nomor 1 lah kalau di Jawa Tengah, nomor 3. Oh, nomor 3. Ya. Jadi juara dulu. Nomor 1-nya itu tetap masih Semarang. Kota. Semarang kota. Nomor 2-nya Solo. Kota. Nah, kita itu dengan Banyumas gantian. Nah, karena nomor 3 ya karena nomor 4. Wah, karena nomor 4 karena nomor 3. Gitu. Tapi intinya bahwa apa yang dikatakan tadi, kita nang Cilacap hati-hati bilang. Karena masih tinggi kasus HIV/AIDS tinggi ya, banyak. Kalau dibilang pakar janganlah. Jadi kayak apa nih Pak? Paksa. Paksa Jono kan paksa. Karena disiplin ilmu saya tidak di situ. Tapi karena saya ditugasi oleh pemerintah daerah untuk ngurusi yang begituan, jadi saya tentu belajar dari pustaka. Terus saya dapat pencerahan dari para dokter yang kompeten, dan itu pengetahuan saya sebatas itu. Terus saya bergaul dengan mereka yang sudah terinfeksi, mereka yang kelompok-kelompok risiko tinggi terinfeksi. Jadi tapi secara disiplin keilmuan saya memang tidak belajar dari situ. Tapi kon ngurusi jadi kepeksa sinau. Ya sinau karo sing tayeng. Iya. Berarti Pak Sarjono bergerak di lapangannya langsung? Enggak, saya enggak di lapangannya. Ya, karena gini, ini zaman COVID ya. Iya. Virus kan, sama HIV juga virus. Human immunodeficiency virus. Virus yang hidup di sel manusia yang hidup, human, dan merusak sistem kekebalan tubuh. Jadi samalah dengan kalau itu merusak sistem kekebalan tubuh, kalau COVID katanya pernafasan. Ya. Tetapi sama-sama virus yang sampai sekarang katanya belum ada obatnya. Nah, obat menyembuhkan itu belum ada. Itu. Jadi yang ada di Cilacap gitu. Kemudian apa banyak yang terinfeksi? Yang terinfeksi banyak. Data saya persisnya saya enggak pegang data ya. Tetapi secara kumulatif sejak pertama kali ditemukan di Cilacap sampai sekarang itu angkanya sekitar 1.700 sekian. Itu yang terdaftar. Orang sakit belum tentu kedaftar loh. Orang sakit ada yang enggak berobat, ada yang enggak. Ya, itu data. Tahun 2020 ramene COVID. Tetapi HIV kita sampai November itu 181 kasus.
bulan November saja ada 26 sampai dengan tanggal 20 November data saya terakhir. Ya, ini sudah Desember ya, sudah tambah lagi. Jadi diam-diam di bawah tanah istilahnya ternyata itu ada. Kenapa ada? Ya karena virus tadi. Kalau COVID penularannya lewat gini ya. Nah, agak berbedanya dengan COVID gini. Kalau COVID itu nularnya cepat. Iya. Oh iya. Tapi bisa negatif. Negatif. Katanya imunitas dijaga, terus tentu bisa sembuh istilahnya. Kalau HIV itu nularnya angel, penularan HIV itu angel. Tetapi sekali seorang tertular sampai seumur hidup nggak bisa dibilang sembuh. Dia akan terpapar terus oleh virus itu karena virus itu human immunodeficiency virus. Virus itu hidup di dalam sel manusia yang hidup. Di binatang nggak ada. Oh, jadi cuma manusia. Manusia, human. Jadi di manusia, di sel manusia hidup itu ada istilah virus itu nggak bisa hidup tanpa inang. Sama kan? Iya. Virus saya penderita virus COVID nularin kan ada inangnya ini. Sama. HIV juga harus ada inangnya, kok melayang-layang gitu. Cuman kalau tadi saya bilang nularnya susah, itu karena nularnya itu perilaku. Aspek perilaku, harus ada kontak fisik, langsung. Kontak fisik dalam pengertian di mana virus itu hidup, di sel mana. Yang paling banyak dan bisa menularkan itu ada di sel darah. Jadi ada 3 penularannya. Yang pertama darah, kontak darah. Saya menolong orang kecelakaan ya. Kecelakaan kan berdarah-darah. Saya menolong, kebetulan saya punya luka. Iya. Ternyata orang tersebut Kena HIV. Terpapar HIV. Saya berpotensi tertular. Karena darah kan bisa kontak gitu. Ya. Berarti bukan karena kalau misalnya kita biasa aja gini nggak ada luka, berarti itu nggak bisa menularkan ya Pak ya? Secara pustaka, literatur saya baca, terus pencerahan dari para yang memang berkompeten tidak. Jadi memang kalau luka kena darahnya. Kemudian penularan kedua itu karena kontak seksual. Mengapa? Karena virus itu terbanyak juga hidup di cairan organ reproduksi, baik wanita maupun pria. Di situ kalau terjadi kontak ya itu penularan. Dan di Indonesia ya Cilacap lah termasuk Indonesia terbanyak itu di situ penularannya. Penularan terbanyak melalui kontak seksual. Yang ketiga itu dari ibu yang terpapar kepada bayi, janin dalam kandungan maupun ketika menyusui, ya lewat air susu. Itu aja sebetulnya penularannya. Jadi penularannya kan perilaku HIV itu. Iya betul. Salaman, mau tidur bareng, ganti tukar baju, makan bareng, minum bareng nggak apa-apa. Digigit nyamuknya gigit nggak juga. Gantian nyamuknya gitu nggak apa-apa. Tetapi mengapa tinggi? Nah ini kan jadi persoalan. Mau nular angel kok. Tapi kasusnya tinggi. Gitu, ya kan bagus gitu. Ya, betul. Karena ya mohon maaf ya. Generasi sekarang mungkin saya tidak menyalahkan generasi sekarang. Saya menyalahkan orang aja lah semua, tidak salah. Tetapi faktanya bahwa hubungan sosial ini semakin majunya zaman, semakin permisif
Artinya semakin permisif itu ya semakin permisif. Dulu mungkin orang kuno gitu mandan ketat ya. Iya. Ya. Kalau sekarang enggak lah, enggak ketat-ketat amat. Nah, ya bebas lah gue. Satu itu. Yang kedua ada gaya hidup yang istilahnya apa ya? Sekarang ada yang namanya gay apa ya? Ini namanya gay. Oke, iya. Ya. Oke. Itu nggak tahu, itu saya nggak ngerti apa penyakit apa udah, ini gaya hidup. Laki-laki lebih suka sama laki-laki. Betul. Ya kan? Homoseksual gitu ya. Homoseksual ya. Sekarang ini banyak loh. Di Cilacap itu tinggi sekali penularan yang diderita oleh mereka yang melakukan gaya hidup seperti itu. Oh. Ya. Dan ini ya bukan berarti karena saya sudah tuanya lain yang muda enggak lah ya, tapi memang zaman mungkin berkembang seperti itu, saya nggak ngerti. Ini yang menurut saya seperti itu. Tetapi kemajuan kedokteran juga ada kan, Ya. ilmu kedokteran sudah maju. Sekarang obat ada namanya antiretroviral ARV. Ya. Cuman obat itu bukan membunuh virus, tetapi membuat virus tidak berkembang. Sehingga ketika seorang terpapar virus HIV dengan melakukan perawatan itu, pengobatan itu, virus tidak akan berkembang di dalam tubuh. Virusnya malah kalau dilihat suka dengan tes antibodi itu tidak bisa kelihatan. Tetapi nggak sembuh, yang bersangkutan tetap penderita istilahnya. Nah, obat itu harus dimakan, harus diminum setiap hari seumur hidup. Gelem apa? Nggak mau, Pak. Saja ya. Iya. Gratis aja lah. Kita lakukan yang kami dengan teman-teman lakukan itu. Kemudian dalam kami mengelola HIV ini, itu kami juga bekerja sama dengan saudara-saudara yang terpapar. Karena bisa dibayangkan begini, seseorang divonis bahwa yang bersangkutan terpapar HIV, mesti rasanya orang ngena. Iya, betul. Ya kan? Waduh, kayaknya hidup sudah nggak berguna lah. Betul. Sehingga itu yang benar kita kuatkan. Sing bisa menguatkan siapa? Yang sama-sama menderita, ya kan? Ya. Jadi itu kita istilahkan teman sebaya. Nah, itu yang di sini ada grupnya dan itu bicara dengan kita koordinasi dengan mereka. Jadi seorang yang terpapar ketahuan justru mendapat dukungan, bukan dikucilkan. Kalau dikucilkan gue malah Makin drop ya. Ya. Jadi justru kita cari, kita dukung, lalu kita arahkan dia untuk berobat. Nah, itu yang kita lakukan di Cilacap dan saya pikir di semua tempat lah begitu. Untuk pengobatannya itu biaya dari pemerintah atau pribadi? Ya, jadi gini. Pertama dari kenapa pun bisa diketahui kan ya? Iya. Itu nggak bisa karena ini penyakit yang orang tandanya loh. Iya. Tidak bertanda, tidak berasa. Flu itu berasa loh. Flu itu virus. Tapi kerasa apa orang kepenak loh. Berges. Mangan orang doyan ini ya. Ya kan? Mumet. Orang terinfeksi virus itu HIV itu tidak terasa apa-apa. Mumet ya ora, meriang ya ora. Kemudian tanda juga enggak ada, apa pucat, apa terus jadi apa bintik-bintik enggak, normal aja. Normal.
nggak ada tanda, kayak sehat aja. Sehat. Dan itu lama munculnya. Dari mulai terinfeksi sampai gejala muncul itu lama. Makanya orang bisa dikatakan terpapar itu sama dengan COVID, harus dites. Ada namanya VCT, Volunteer Counseling and Testing. Tapi tes itu memang menghargai hak asasi manusia. Kita tidak bisa memaksa setiap orang, itu kesadaran sendiri. Kesukarelaan orang untuk tes. Jadi melalui tes itu baru ketahuan bahwa seseorang itu negatif apa positif. Sama dengan COVID kan gitu. Harus tes, mulai rapid, terus swab, tes usap kan gitu. Jadi, nah kalau ada seorang yang dari tes VCT itu ternyata positif, kemudian itu yang kita jangkau menjadi keluarga saya, menjadi keluarga pengelola HIV, keluarganya teman-teman. Ini yang kita arahkan ke layanan, ke tempat layanan kesehatan. Di sini di Puskesmas, di Cilacap kayaknya ada Puskesmas Cilacap Selatan, Cilacap Tengah, Kesugihan, Sidarja, Kroya, itu yang Majenang yang melayani tes rumah sakit. Rumah sakit ini yang rumah sakit umum pasti, rumah sakit swasta itu ada Pertamina, ada Santa Maria, Fatimah itu melayani tes itu. Tesnya gratis. Oh, tesnya gratis. Iya, tes, silakan tes gratis. Kalau kemudian ketahuan, ya kita berikan dukungan untuk pengobatan. Pengobatannya gratis lah. Silakan tes tapi jangan anti pengobatan. Maksudku tes baik tapi hasilnya negatif. Ya kan yakin deh. Iya betul. Nah ini Pak, tadi kan ada berbicara banyak tentang proses penularannya gitu kan, ada lewat darah, ada yang hubungan seksual, sama satu lagi tadi apa? Air susu ibu. Oh iya, air susu dari ibu yang terpapar. Jadi gini Pak, saya kemarin saya dengar di suatu video gitu tentang kesaksian salah seorang orang dengan HIV/AIDS gitu ya Pak ya. Nah dia dia dulu pernah menikah dengan warga negara asing dari Singapura gitu. Jadi mungkin proses yang ada di negara tersebut mereka harus ada tes kesehatan terlebih dahulu gitu. Dan ternyata ketika mereka tes kesehatan gitu, dari pihak pelayan kesehatan itu, dari rumah sakit itu, mereka itu diam-diam melakukan tes HIV/AIDS gitu. Nah, apakah betul seperti itu atau bagaimana Pak? Jadi dia nggak tahu, tiba-tiba besoknya dia dihubungin sama pihak rumah sakit, kalau ternyata dia dipanggil sama dokter, dia ditunjukkan datanya, oh kamu kena HIV/AIDS nih. Tapi dia nggak tahu kalau dia dites, gitu Pak. Kalau di Indonesia sendiri bagaimana untuk prakteknya seperti itu? Ya, kalau ya mungkin yang begitu di bawah tangan ada saja ya. Tetapi kalau menurut sistem yang berlaku, makanya dia ada VCT, voluntary, sukarela. Tes itu memang harus dilakukan sukarela. Oh, okay. Nah, kecuali kalau untuk kepentingan tertentu, misalnya untuk pernikahan, di Cilacap, semua calon pengantin itu harus melalui VCT. Oh, diwajibkan ya Pak ya? Ya, wajib dalam pengertian gini, konselingnya wajib. Kalau tesnya, karena masih ada bahasa volunteer, sukarela, tetapi diarahkan. Di Cilacap sudah ada surat edaran dari Bupati yang mewajibkan calon pengantin itu tes. Mengapa? Kita ingin melakukan pencegahan. Sejak awal, seseorang yang akan berumah tangga pasti kepingin rumah tangga yang sehat, rumah tangga yang sentosa, ya kan? Kan begitu. Nah, rumah tangga ini harus dimulai dari situ. Kesehatan. Dulu mungkin baru meningitis bagi calon pengantin perempuan, ya. Sekarang itu sudah harus tes HIV.
Oh gitu. Jadi bagi yang mereka yang mau nikah, kalau di Cilacap ada. Kalau nikahnya di Cilacap, silakan tanyakan ke kantor gereja gitu. Yang mau nikah kan mesti. Meskipun ini belum efektif banget, artinya belum efektif banget. Memang kalau yang nikah lewat catatan sipil pasti catatan sipil nggak akan mau melayani pencatatan kalau belum seperti ada itu. tes itu. Jadi harus tes. Meskipun di dalam tesnya tidak tertulis hasil negatif atau positif. Karena begini, negatif atau positif kan itu privat. Betul. Ya kan? Tetapi di dalam tes tahu bahwa saya positif. Tapi di surat keterangannya itu secara administratif hanya mengatakan bahwa saya sudah calon pengantin ini sudah mengikut tes VCT sudah. Hasilnya tidak ditanyakan. Gitu. Mengapa gitu? Karena di kita, di masyarakat kita masih ada diskriminasi dan stigma. Ya betul. Itu loh. Stigma. Jadi orang yang sakit itu malah dikucilkan kok, gitu. Ya kan? Iya. Sehingga ya kita masyarakat kita memang masyarakat kita tidak salah, tetapi memang masih begitu. Sama dengan ya COVID ini kadang-kadang malah dikucilkan. Padahal mestinya begini, seorang yang sakit itu kan korban. Betul. Korbannya ditulung. Butuh dukungan Korbannya didukung, bukan diomai, bukan dikecilkan. Meskipun dia tertular dari tadi pergaulan bebas atau apa, itu tetap korban. Jadi ditolong. Nah, melalui upaya dari permulaan membangun rumah tangga itulah. Catatan sipil Cilacap kencang, sangat kencang. Harus berarti ya? Harus, wajib itu. Oke. Dan kesadaran kita sesungguhnya. Karena gini, apakah seorang yang terpapar HIV nggak boleh nikah? Boleh. Tadi saya katakan, kemajuan ilmu kedokteran sudah memungkinkan seorang yang terpapar ini nggak apa-apa menikah. Nikah aja. Tetapi dia tetap dalam perawatan. Ini dalam pantauan kita dan dia dengan layanan kesehatan itu berjalan karena dilayani. Jadi nikah. Data kita di Cilacap ini calon pengantin yang kemudian ternyata salah satu ada yang positif. Itu yang menikah tetap jalan banyak hampir. Justru saya nggak tahu jumlahnya, nggak hafal jumlahnya berapa. Tetapi justru sedikit yang kemudian memang ada yang batalkan. Artinya kemudian setelah tahu begitu, lalu salah satu pihak membatalkan, ya ada. Tetapi di atas 90% jalan cinta itu mengalahkan semuanya. Betul. Asal yang bersangkutan justru setelah tahu dia mendapatkan layanan pengobatan itu sampai begini. Tadi saya katakan seorang ibu yang terpapar HIV bisa melahirkan anaknya yang positif, potensial sekali. Tetapi kemajuan di Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap itu kalau nggak salah ingat itu 14 kasus itu anaknya negatif. Gitu. Tetapi memang terprogram. Jadi dipantau. Iya. Kan di layanan disiapkan. Itu yang di layanan ya. Saya sifatnya lebih pada koordinasi. Tetapi saya tahu persis bahwa seseorang menikah, kemudian ternyata misalnya saja yang putri kok positif ya, itu kan tetap dapat layanan terus. Kemudian suatu ketika kepengen punya anak, ya bicara dengan dokter yang melayani. Ada sudah, kita sudah begitu. Dan sudah kalau nggak salah 14. Oke, terus dilakukan treatment, terapi gitu ya. Oke,
sekarang Anda boleh mulai lakukan program itu. Terus selama kehamilan, selama itu terus dipantau terus. Dan 14 itu puji Tuhan anaknya negatif. Meskipun ibunya positif. Anaknya negatif. Nggak apa-apa. Ini ya kemajuan ilmu kan. Terus memang selama 18 bulan kalau nggak salah itu tidak diberikan ASI. Ya dia minum dari formula ya, formula pengganti. Itu sudah begitu kok. Jadi cuman yang saya ingin tekankan sebetulnya penyakit ini menularnya angel. Karena menularnya perilaku. Gitu. Tidak ada perilaku yang tidak sengaja, tidak ada. Orang sengaja lu orang anak. Perilaku ya diniati gitu ya kan. Itu saja. Jadi tentu ini menjadi bagian pelajaran bagi kita semua lah ya. Sehingga mari kita hidup berperilaku yang biasa baik lah, sehat-sehat saja gitu. Perilaku ya kita punya etika, punya norma sudah gitu aja wis kan. Ndak akan tertular. Wis arep gandengan bendina karo wong sing HIV ora apa-apa. Makan minum bareng ndak apa-apa. Tidak. Gitu. Itu menularnya cuma itu aja. Kontak darah, kontak seksual dari ibu kepada janin. Janinnya. Sudah. Angger wis ngerti itu kan kemudian ya mencegah. Pencegahannya apa? Sama dengan COVID. COVID belum obatnya. Pemerintah yang dilakukan pencegahan. Pencegahannya apa? Protokol kesehatan. Jalanin. Dah. Ya kan? Iya betul. Ya. Nggak mungkin ketularan lah. Karena memang dari stigma masyarakat itu masih banyak yang takut. Contohnya nggak boleh bersentuhan ini nanti kalau sentuhan bisa ketularan atau nggak boleh makan bareng karena dari air liurnya itu bisa menularkan. Kan ada stigma-stigma dari masyarakat yang seperti itu. Berarti itu enggak ya Pak ya? Pustaka yang saya baca pencerahan dari yang berkompeten kok nggak ada loh. Berarti itu hoax ya di masyarakat. Ya hanya orang ngerti hoax apa orang. Tapi data kita menunjukkan bahwa kasus yang dari makan bareng tularan dulu ada yang tusuk gigi katanya. Oh iya tusuk gigi. Ini virus itu hidup pada sel manusia yang hidup. Tusuk gigi di uruk-uruk mungkin ada darah ya, terus dipakai orang lain gitu ya. Satu dari etika tidak bagus lah. Satu ya. Kemudian yang kedua, virus keluar dari tubuh, sel manusia keluar dari tubuh itu berapa menit sih dia hidup? Mati. Dalam hitungan menit selnya mati. Iya kan? Sel manusia mati kan. Tur virusnya melompat ora bisa. Virusnya urip nang jero di dalam sel. Dengan selnya mati, ya mati virusnya. Tidak gitu punya inang. Ya. Dia hidup di sel manusia yang hidup. Jadi ya ini agak berbeda dengan COVID ya. Nah, kalau HIV itu yang saya tahu itu virus itu hidup pada sel manusia yang hidup. Kalau selnya mati keluar darah kan ini sel darah ini dalam hitungan menit mati, virusnya mati. Oh gitu ya Pak ya. Karena memang masih di masyarakat kan masih banyak yang ya itu mungkin juga kekurangan kami. Nah, tolong ini jenengan sebagai dengan teman-teman dengan teman-teman supaya jenengan sampaikan bahwa enggak yang begitu enggak ya Pak ya. Enggak, tidak. Berarti hanya 3 tadi. 3. Berarti buat teman-teman yang di rumah itu ya cuma 3. 1 kontak darah dari ibu menyusui dan yang satunya dari perilaku. Benar perilaku. Betul. Perilaku. Kalau dulu memang pertama kali ditemukan justru pada jangkis ya, pengguna narkoba, jangkis. Tapi itu pengguna narkoba suntik. Hanya yang suntik berarti ya Pak? Karena gini, konon kabarnya
pengguna narkoba suntik itu satu suntikan Iya. Bareng-bareng. untuk menggunakan heroin itu disuntikan, kemudian gantian. Alat suntiknya ini jarum suntiknya gantian. Jadi konon kabarnya kalau jangkis dulu itu kan punya kelompok. Iya. Nah, di kelompok itulah gantian gitu loh. Dan ceritanya itu kalau nggak dikocok-kocok itu apa nih suntikannya orang bagus jere. Sudah begitu cabut ganti ini kan. Nah, kalau salah satu yang ada yang terpapar kan berarti ada kontak darah. Dari situ ya. Iya, dari situ. Dulu pertama, tapi yang sekarang narkoba suntik mahal ya. Jadi mungkin sekarang pakainya yang murah-murah itu lah. Iya. Jadi yang terbesar karena perilaku. Penularan. Perilaku ya Pak. Kan wis lah perilakunya aman-aman lah wis. Untuk kasus di Cilacap sendiri penderita ODA ya yang udah. Itu di apa namanya? Pokoknya dilayani, dirawat ya Pak. Enggak. Yang penderitanya itu ibu-ibu, remaja atau lebih banyak. Yang lebih banyak itu mana, Pak? Secara usia itu usia produktif ya. 19 sampai dengan 49 tahun. Ya. Itu terbanyak usia produktif. Anak-anak juga meskipun anak-anak ada yang terpapar. Betul. Ya tadi dari ibu. Ibu. Kemudian kalau saya mohon maaf enggak hafal betul datanya. Tetapi kalau usia pasti produktif. Kemudian karena sekarang itu tadi gaya hidup lelaki suka sama laki-laki itu banyak di antara mereka yang justru terpapar. Kalau tahun 15 atau tahun berapa ya? Kami ada data 48 orang ibu rumah tangga loh. Ibu rumah tangga itu terinfeksi. 48 ibu rumah tangga by name by address. Kami punya tahun 15 kalau nggak salah. Kan aneh. Ibu rumah tangga baik-baik di rumah, ngopeni di rumah. Kok tapi kena terinfeksi kan? Ya. Kemudian kita lihat siapa? Ternyata setelah kita lakukan pendalaman lebih lanjut, suaminya itu bekerja atau pernah bekerja sebagai pekerja migran. Pernah bekerja di luar kota Cilacap, di luar negeri, atau dia bekerja sebagai pekerja, ya istilah kita yang kehidupannya berisiko tinggi untuk godaan. Iya. Contohnya ini lah, jujur aja, awak kapal. Iya. Ya. Terus yang bekerja mereka keliling jauh, suka ninggalin keluarga. Godanya gede loh. Driver antar kota misalnya. Ya, itu ternyata itu. Jadi dia justru tertular dari suaminya. Makanya saya katakan tadi, duh ibu-ibu nang rumah. Kan jadi korban dia. Korban kan betul kan? Suaminya terserah pelaku, tapi dia korban juga, korban ketidaktahuan. Ya kan? Iya betul. Kenekatan apa ketidaktahuan ya itu. Karena yang dulu kita mengelompokkan ada beberapa yang berisiko. Komunitas berisiko itu misalnya tentu yang saudara kita yang tidak beruntung masih harus bekerja menjual diri. Itu komunitas berisiko tinggi. Kemudian tadi komunitas yang mempunyai kelainan di dalam kehidupan seksual. Orientasi seksual. Ya, orientasi seksual. Itu ada waria,
ada LSL tahap GAI tadi, itu yang kita masukkan. Sehingga dulu memang kita itu menjadi jangkauan kita. Kami hidup dengan IBAJI, Ikatan Baria Cilacap misalnya. Terus sekarang juga dengan teman-teman LSL kita membangun bar bersamalah gitu. Tidak menstigma karena supaya program kami masuk. Supaya program kami masuk ya. Syukur gelem normal maning. Tapi nek ora normal maning ya aja ketularan aja nulari. Itu lho yo wis ketok kan. Iya betul. Kemudian yang tadi saya katakan yang suka jarak jauh itu ya kita istilah kita ada 4M. Apa itu, Pak? Men laki-laki. Money punya duit. Iya. Men money. Macho. Wah, sehat. Terus apalagi saya lupa lah. Laki-laki yang berduit, yang kegiatannya itu meninggalkan keluarga lama, terus sehat. Itu godanya gede. Ya tadi awak kapal, supir, driver jarak jauh, apa ya, koper apa itu yang dagangan keliling, gitu ya itu. Saya tidak mengatakan bahwa itu ya tidak, tetapi godaannya besar. Itulah cerita-cerita gue. Nah ini Pak, biasanya kan kalau HIV/AIDS itu kan banyak mempromosikan tentang penggunaan pengaman waktu berhubungan seksual. Ya. Nah itu apakah betul-betul bisa mencegah, maksudnya bisa ya betul mencegah penularan HIV/AIDS itu sendiri? Ya, ini ada dua pandangan. Bicara itu sebetulnya begini. Ada yang suka menyalah tafsirkan ketika kami menyarankan menggunakan pengaman. Itu ada yang menafsirkan bahwa kami mempromosikan seks bebas. Bukan itu. Tetapi pengaman itu digunakan oleh mereka yang terpapar. Suami istri misalnya. Suami istri salah satu terpapar, ya kan? Ya. Supaya tidak tertular, pakai pengaman. Itu kan tidak menganjurkan seks bebas. Iya, betul. Tetapi untuk yang terpapar untuk pengaman. Kemudian apakah betul-betul aman? Di masyarakat kita itu kan cara berpikirnya masih banyak aspek ya. Misalnya aspek religi. Aspek religi itu kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Ya kan? Aman atau tidak aman itu kersane Gusti Allah. Nek Gusti Allah kersa ya pokoknya bisa sakit kan gitu. Iya betul. Kan hidup kita begitu. Banyak dimensi. Tetapi ketika pengaman itu dibuat, itu juga dimensi ilmu. Dimensi ilmu itu artinya itu juga dibuat untuk betul-betul aman. Jadi kalau dibilang apakah betul-betul aman, ya tinggal kita melihatnya dari mana. Kalau secara dunia gitu untuk mencegah diantara pencegahan penularan aman. Karena besaran virus itu ukurannya ya lupa lagi saya. Virus itu sangat kecil. Lebih kecil dari pori-pori pengaman. Ya. Virus itu lebih kecil dari pori-pori pengaman. Berarti sangat kecil sekali. Tetapi virus itu hidup di dalam sel. Orang bisa melompat, orang bisa ucul, orang sama mabur. Pori-pori pengaman itu lebih kecil dari sel manusia. Paham nggak? Ya. Artinya virus itu hidup di dalam sel. Selnya gedenya segini. Pori-porinya gedenya segini.
kan tidak bisa tembus. Iya, betul. Meskipun virusnya itu lebih kecil dari lubang ini, lubang pori-pori pengaman itu. Tetapi virusnya itu orang bisa melompat, dia harus hidup di dalam Di sel. dalam sel. Nah, selnya itu lebih besar daripada pori-porinya. Secara teknis yang saya pahami, Iya. yang saya baca seperti itu. Jadi secara logika aman. Secara logika ya. Iya. Tetapi tadi saya katakan bahwa kita hidup dengan berbagai dimensi. Ada dimensi religi, pasti kan, yang tentu bahasanya itu sering dikatakan bahwa yang sempurna hanya milik yang di atas. Kalau manusia ya kurang 99,9. Yang 100% itu yang di sana. Iya, betul. Jadi monggo ini dipahamkan. Tetapi penggunaan pengaman kami anjurkan itu bukan untuk semua orang. Yang kami anjurkan itu bukan untuk semua orang. Untuk penderita saja. Ya, iya. Kalau semua orang itu nanti ya kami dikira menganjurkan seks bebas. Iya, betul. Ada salah tafsir. Jadi sebetulnya itu kami pergunakan dalam rangka upaya pencegahan. Pencegahan dari mereka yang terinfeksi, punya pasangan. Nah, itulah. Makanya tadi saya katakan calon pengantin meskipun ternyata sudah tahu karena tes bareng ternyata salah satu positif, nggak apa-apa, jalan aja. Dan di samping pengaman tadi pengobatan, ilmu pengobatan itu juga maju kita. Oke. Nah, Pak, ini masih berhubungan dengan apa itu namanya proses pencegahan gitu. Nah, kan di Indonesia mungkin ada di beberapa kota yang membuat kebijakan adanya tempat lokalisasi gitu bagi para para teman-teman kita yang memang harus bekerja dengan ya seperti itulah. Nah, apakah itu salah satu bentuk pencegahan juga dengan adanya lokalisasi? Karena kadang di lokalisasi itu juga dibagikan itu Pak, pengaman gitu Pak. Itu bagaimana Pak? Kalau tanggapan seperti itu? Ini yang masih debatable. Karena lokalisasi itu diatur kan di Cilacap saya sudah di Cilacap. Di Cilacap itu diatur dengan peraturan daerah. Iya. Di dalam peraturan daerah itu tidak ada lokalisasi. Oke. Nah, jadi tadi saya katakan makanya dimensi religi kita kan kemudian ingin bahwa daerah kita itu berkehidupan yang baik, religius ya. Sehingga yang kalau ada lokalisasi itu kayaknya kok jadi daerah kita tidak bagus. Yang saya pahami dari mereka pendukung tidak ada lokalisasi itu dimensi religi bahwa manusia hidupnya boksi normal baiklah sehingga tidak ada begitu. Tetapi dari aspek pencegahan itu kepenginnya ada lokalisasi karena lebih terkonsentrasi. Betul. Karena begini, tidak ada lokalisasi, apakah berarti tidak ada pelacuran? Berbeda. Oh iya. Ada daerah yang tidak ada lokalisasi, tapi pelacuran jalan terus kok. Di mana? Wah, di hotel, di warung remang-remang, di kafe, di mana saja, di mana saja. Itu debatable. Artinya kami tidak pada posisi. Memang untuk usaha kami ya lebih mudah kalau ada lokalisasi karena terkonsentrasi kan. Kalau lokalisasi kemudian terkonsentrasi kemudian komitmen bahwa pokoknya kalau ada pelacuran di luar lokalisasi harus dihukum masukkan situ kan jadi gampang. Tapi ada istilah gini, istana sebesar apapun, seindah apapun,
pasti ada yang namanya pelimbahan, tempat limbah. Nah, tempat limbah itulah yang kemudian dikemas sedemikian rupa sehingga orang jijik loh. Tetap istana kan? Apa ada istana tanpa pelimbahan? Mau menungsa ya tetap ada pelimbah. Iya. Tetapi ini yang menjadi perdebatan kuat-kuatan lah. Okay. Karena tanpa lokalisasi, dulu di Cilacap ada lokalisasi, sehingga dinas boleh masuk. Dulu dinas sekian tahun yang lalu itu di lokalisasi itu ada perwakilan dinas kesehatan, dinas sosial. Artinya pemerintah boleh masuk untuk bukan mendukung tapi mencegah atau mengupayakan kesehatan di situ. Iya. Ya. Nah, sekarang karena perdanya kemudian melarang lokalisasi, maka dinas tidak boleh masuk. Masa pemerintah masuk ke dalam tempat haram? Nggak boleh. Kan sulit kan? Nah, sehingga kadang-kadang kami yang masuk. Kami relawan ini yang kemudian kan kami dengan kesananya dinas, tapi secara fisik kami yang masuk. Ya saya juga masuk ke sana sama dengan teman-teman relawan masuk ke lokalisasi itu karena upaya pencegahan tadi, sehingga yang dilakukan pemerintah adalah membangun puskesmas pembantu untuk kesehatan di dekat lokalisasi. Di Selarang itu tikungan mesra apa tikungan mesum? Tikungan mesra apa tikungan mesum lah, di mes itu di sana ada puskesmas pembantu yang itu untuk melayani kesehatan mereka. Ya, yang itu antara puskesmas pembantu itu dengan relawan itu sudah ada channel lah ya, ada hubungan. Yang masuk ke lokalisasi itu para relawan. Gitu. Ya ini menyiasati karena tidak ada perintah, tapi pelacuran jalan terus. Ya ini makanya saya katakan debatable. Itu ya memang tentu terbaik tidak ada. Yang paling baik ideal manusia. Ideal tidak ada. Tapi kenyataannya ya kehidupan manusia seperti itu. Ngomong apa lah. Ya, tadi kan kita sudah cerita banyak tentang HIV/AIDS ya Mas ya. Tapi belum tahu ini bapaknya ini sebetulnya itu bergeraknya itu relawannya itu di mana gitu. Dari tadi itu belum dijelaskan. Nah, teman-teman di rumah juga kepengen tahu gitu, Pak Sarjono ini sebetulnya relawannya itu di mana sih Pak? Boleh minta tolong dijelaskan Pak? Oh ya saya gini, ke tahun berapa ya? 2002. Setelah dulu saya PNS, ya pegawai PKK lah, pegawai kecil-kecilan. Terus pensiun. Setelah pensiun itu ditimbali oleh Pak Bupati karena di setiap daerah itu dibentuk yang namanya Komisi Penanggulangan AIDS. Komisi Penanggulangan AIDS itu di setiap daerah ada, dibentuk. Ketuanya itu kepala daerah. Ketuanya. Dasar hukumnya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2006. Itu tentang pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS daerah. Kalau di pusat itu dengan Perpres 75 tahun 2005 itu ada Komisi Penanggulangan AIDS Nasional. Itu ketuanya Menko Kesra dulu, ada istilah Menko Kesra, sekarang Menko PMK mungkin, Menteri Koordinator. Kemudian sekretaris komisi itu dikatakan harus istilahnya tenaga senior penuh waktu. Nah itu diterjemahkan pensiunan PNS. Jadi sebenarnya terjemahannya bahasa hukumnya seperti itu, tetapi bahasa prakteknya adalah
harus pensiunan PNS. Nah, kemudian pensiun PNS dengan ada syarat tertentu lah. Ya. Nah, kemudian tahun 2002 itu saya ditimbali Pak Bupati, disuruh kayak diurusi. Jadi sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Cilacap. Oh. Nah, fungsi kami tadi mengkoordinir. Di situ kami punya pokja-pokja yang isinya antara beberapa dinas yang terkait dan relawan. Jadi pokjanya sebetulnya pencegahan, ya. Pencegahan ini dilakukan dengan apa? Ya tadi ini memberikan informasi, edukasi ini salah satu pencegahan. Kemudian yang kedua pokjanya adalah dukungan perawatan dan pengobatan. Itu ada di layanan kesehatan milik pemerintah dan non pemerintah yang bergerak. Jadi kalau relawan-relawan kami itu pada pencegahan tadi ada yang masuk ke lokalisasi, ada yang ke mana, itu kita bekerja sama dengan beberapa teman-teman LSM yang ada. Kemudian yang ketiga adalah pemberdayaan ODA. Tadi yang saya katakan upaya untuk menghilangkan stigma dan diskriminasi tadi. Itu garis besarnya sebetulnya itu. Kami lebih pada upaya pencegahan. Karena perawatan dan dukungan itu sudah pasti miliknya orang-orang medis. Iya, betul. Ya, karena dia yang tahu. Ya. Nah, kita adalah upaya pencegahan. Tetapi kami mengkoordinasikan semua itu, koordinasi aja sifatnya. Jadi tidak langsung menangani yang apa? Penderita langsung. Ya, enggak itu. Tetapi kami ketemu, misalnya tadi saya katakan dengan kelompok dukungan sebaya atau KDS. Kelompok dukungan sebaya itu mereka adalah teman-teman kita yang terinfeksi, yang memberikan dukungan bagi ODA baru. Tadi kan saya katakan seseorang dinyatakan terinfeksi, terpapar kan, wah jangan. Nah mereka kita bekerja. Lalu kita bekerja sama dengan komunitas berisiko tinggi. Tadi ada pekerja seks di lokalisasi itu komunitas berisiko tinggi kan. Kami masuk ke sana. Jadi kami, iya kebetulan karena saya harus begitu, jujur saja dengan Germo sana saya juga kenal. Ya, karena pekerjaannya begitu. Dulu nggak tahu yang namanya lokalisasi, sekarang malah saya sama istri saya jangan nake loh gonek. Ya harus begitu. Iya. Mungkin dari segi keimanan kan sama aja. Sama. Tuhan kita tidak membenci pelacur, tetapi tidak memperbolehkan ada pelacuran. Berbeda kan? Ya kan? Ada lagunya itu, punya Remi Silado itu ada lagunya. Ya. Di dalam kitab suci juga ada kan. Orangnya itu tidak boleh kita benci. Betul. Ya kan? Tidak membenci, tetapi pelacuran itu yang diupayakan tidak ada. Norma kita begitu. Kemudian kita bekerja sama dengan komunitas tadi gay. Di Cilacap itu gay itu banyak sekali. Mohon maaf ya, mungkin Mas Hana panjenengan itu ada yang kenal kok. Gitu. Warga kita, apakah yang angger sing sergap menggereja, warga kita ada yang terinfeksi. Warga kita ada yang gay, tapi saya tidak pada kapasitas untuk menghakimi. Itu privat. Iya, tidak menghakimi juga tidak. Iya betul. Dia rikuh dengan saya, ya nyomor apa baiklah. Tidak saja menghakimi. Apa yang religius tidak terinfeksi? Oh banyak.
Wah banyak kehidupan, tetapi ternyata ya karena korban tadi. Ya, jadi tidak perlu menghakimi yang begitulah, saya pikir. Nah, kami bekerja sama dengan tadi relawan itu ya, mereka yang langsung terjun. Gitu. Jadi saya sebagai sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS. Kantornya di Jalan Serme nomor 72. Yes. Kalau ada apa-apa, kepengen begini, panjenengan punya komunitas, kepengen edukasi, bisa berkirim surat atau kabari saya, kabari kami. Kami akan datang seperti jelangkung, teka dewek. Orang saya bingung. Teka dewek beli dewek. Itu kira-kira begitu, Mbak. Saya bertanya ya. Iya, boleh. Jadi, perkembangan setelah besar nih Pak, banyak proyek-proyek besar di Cilacap. Otomatis kan banyak orang luar yang datang ke Cilacap. Itu pengaruh nggak Pak dengan orang yang terkena HIV/AIDS itu? Jumlahnya maksudnya? Tadi saya katakan gini Mas Anang, ada main money, mobile and macho. Oh, mobile tentunya. Mobile and macho. Pekerja dari luar yang bekerja di sini punya penghasilan besar, jauh dari keluarga, kemudian ya mobile kan jauh dari keluarga, maco sehat ya, men laki-laki berduit ya, sehat lah. Saya katakan godanya besar. Buktinya karaoke rame loh Mas, tertumbuh. Dan rame pekerja yang dari luar banyak. Data kita menunjukkan begitu. Kami juga masuk ke karaoke. Kami ke eksekutif klub di Davam, kami ke Eksi dulu, terus yang di depan rumah sakit, terus yang Kobari itu Paradiso, kami masuk ke sana, memberikan edukasi. Tetapi ya tadi terbentur edukasinya, yang dudu pendeta, dudu ustad, jadi bukan mulang moral. Tetapi mulang Anda jangan menular, jangan tertular dan jangan menularkan. Itu. Kalau dikatakan berpengaruh, kalau karaoke-nya tambah subur, kemudian on-call-nya, callingnya, jujur saja ada kok itu, tambah subur. Ya, iya mudah-mudahan mereka sehat-sehat saja, Mas. Gitu. Tetapi dari data yang seperti itu kita memang tidak melihat datanya ini pegawai seperti ini yang ada itu di layanan Mas, di layanan. Karena saya sekretaris KPA tidak tahu semuanya yang terinfeksi, nggak tahu. Tetapi layanan yang di klinik pemeriksaan di puskesmas itulah yang tahu. Karena juga tidak diberitahu kita, paling kita ke jumlahnya itu. Terus kegiatannya, tetapi persunnya ada yang saya tahu, tetapi tidak semua diberitahukan. Jadi kalau banyak proyek gini, secara teori mungkin Mas, secara teorinya saja, angger semakin banyak orang punya duit yang pada datang ke tempat hiburan itu menyajikan hal-hal yang berpotensi untuk penularan, kan kemudian keluarannya mungkin potensinya ada. Berarti berpengaruh terhadap jumlah. Sekarang di karaoke itu yang paling disukai itu benar. Itu pekerja proyek sama awak kapal. Betul. Kalau sudah tahu itu awak kapal datang, wajar. Disubiah-subiah kok. Ya karena mereka tentu berpikir tentang profit ya. Iya betul. Gitu Mas Anang kira-kira tanggal bagaimana bulah ya. Tapi urutan analisa aja gitu ya. Sekarang contoh yang paling gampang misalnya gini. Saya pekerja harian, kemudian anggar Sabtu bayaran ya. Kan Sabtu dia ngasuk untuk tuku beras, dia ngasuk untuk tuku dia ngasuk ke orang tua gitu. Orang tua maksudnya anggur cap orang tua gitu. Bisa. Ya kan? Nah, apalagi mereka ya mungkin bisa saja karena
4M tadi, man, money, mobile, and macho itu godaannya besar. Dan di sini, di Cilacap, tersedia tempat hiburan yang menyajikan godaan gitu. Menyajikan godaan. Itu aja. Jadi silakan dijawab. Puskesmas ya Pak. Hah? Kesenangan Mas. Senang masyarakat. Ya. Itu masalahnya kira-kira. Oke. Tadi kan juga banyak nih Pak diceritakan tentang apa? Seorang ibu menyusui, kalau ibu hamil itu anaknya kan janinnya bisa berpotensi besar gitu, untuk terjangkit virus HIV/AIDS ini sendiri. Nah, saya pernah baca juga di artikel gitu bahwa kalau anak itu bisa negatif, kalau dia itu ya pertama harus pakai perawatan, kita harus dipantau terus gitu kan secara medis ya kesehatannya. Lalu yang kedua itu harus melahirkan dengan cara sesar gitu Pak. Itu kira-kira kenapa sih Pak harus sesar itu Pak? Kalau kenapanya mungkin saya nggak bisa pinter. Memang yang dilakukan oleh RSUD Cilacap, yang dilakukan oleh tim ya, bagi ibu terpapar HIV yang kemudian hamil ingin punya anak, dan dalam program kita, dalam pantauan, itu memang kelahirannya sesar. Oh gitu. Ya, mungkin mengurangi luka ya, terjadinya perlukaan ketika melahirkan, mungkin lebih aman, mungkin. Karena itu sangat teknis medis ya. Okay. Tetapi memang dari 14 yang saya katakan tadi, programnya namanya PPIA, pencegahan penularan ibu ke anak. Nah, kalau bahasa Inggrisnya ada lah, tapi PPIA. Jadi tadi seorang berumah tangga, tetapi ternyata ibunya positif, tetapi kemudian punya anak, tetapi mereka dalam pantauan jangkauan kita, menjadi warga kita, maka dari tim dukungan sebaya tadi, juga dari puskesmas layanan setempat, rumah sakit, itu akan mantau. Begitu dia konsul, dilakukan treatment, boleh hamil, lalu hamil, selama kehamilan tetap dipantau. Nah, 14 itu memang kelahirannya semua sesar. Oh, sesar ya. Semua. Dan semua puji negatif. Tuhan sukses negatif. Ya. Oke. Nah, tapi mengapa ya? Mungkin orang medis. Iya betul, orang medis yang tahu ya Pak ya. Oke Pak, kalau dari saya nih Pak ada pertanyaan lagi gitu. Jadi saya juga pernah baca ini artikel gitu. Jadi HIV/AIDS ini katanya itu bisa dicegah dengan adanya obat-obat tradisional gitu, pengobatan herbal. Jadi jadi dulu itu pernah di Afrika katanya sih ya, saya baca itu. Pemimpin daerahnya itu menganjurkan untuk makan atau mengonsumsi apa itu dia kemarin bilang ada minyak zaitun, terus ada ubi bit itu yang warna merah. Terus di Indonesia sendiri itu katanya itu bisa juga pakai daun kelor gitu. Baik itu dibikin teh atau dimakan secara rutin. Nah, apakah betul Pak ada obat tradisional yang bisa digunakan untuk mencegah HIV itu sendiri? Iya, ini banyak dipersoalkan, tetapi yang literatur yang saya baca, pencerahan dari para medis yang berkompeten, seorang kalau sudah terinfeksi virus, orang bisa hilang, tidak sembuh. Lalu bagaimana hubungannya dengan herbal? Herbal itu memberikan apa ya? Mungkin kesehatan lebih baik, penguatan karena gizi, karena vitamin, karena apa, sehingga imunitasnya tinggi. Tetapi ketika virus itu sudah kadung di dalam, itu yang sampai sekarang saya dengar itu memang belum bisa sembuh. Bahwa karena imunitasnya tinggi, yang bersangkutan memang orang terinfeksi HIV itu sehat-sehat saja. Kalau tadi saya katakan tidak kelihatan.
tidak kelihatan tanda-tanda, sehat-sehat. Makanya orang HIV tidak boleh, ada peraturan Menteri Tenaga Kerja, tidak boleh HIV dipakai sebagai persyaratan untuk karir, untuk mengeluarkan, ada. Stigmatisasi dan diskriminasi itu ada di keputusan Menaker nomor 26 tahun 2006 kalau nggak salah, ada. Itu. Kita di perusahaan sudah jalan kan, beberapa perusahaan kan sudah melakukan program sendiri. Nah, kita memang pernah ketemu dengan teman-teman herbalis. Ada mereka mengatakan begitu, tetapi pemahaman saya yang saya dengar dari medis yang berkompeten, kemudian bacaan yang saya baca, tidak loh, tidak. Nah, jadi kita mau berbeda ya, berbeda pandangan. Tapi itu sudah lama. Hanya memang begini, herbal itu boleh menjadi pendamping obat, suplemen obat. Antiretroviral tetap harus dimakan supaya tidak bertumbuh. Herbal tadi memberikan kekuatan kepada kita lebih bagus. Orang makan obat herbal kan menjadi lebih sehat, kesehatannya lebih bagus. Kalau itu masih dalam fase belum AIDS ya. Tadi saya lupa ya. HIV dan AIDS. HIV itu virusnya, AIDS itu gejala-gejala seorang yang kekebalan tubuhnya sudah lemah karena virus. Jadi beda HIV dengan AIDS. AIDS itu kumpulan gejala. Jadi biasanya HIV ini antara 3 tahun sampai 15 tahun ini, kalau orang itu hidupnya bagus, kesehatannya bagus, itu tidak muncul gejalanya. Tetapi setelah sekian tahun, kalau tidak dirawat dan tidak diobati ARV tadi, akan muncul gejala-gejala yang disebabkan karena menurunnya kekebalan tubuh. Sehingga semua penyakit hampir bisa masuk. Ibarat negara itu tentara nentong. Yang paling penyakit paling dekat itu TBC, tuberkulosis. Makanya sekarang setiap pasien TB pasti diperiksa HIV-nya. Setiap orang terpapar HIV pasti diperiksa TB-nya. Jadi AIDS gampangannya HIV virusnya, AIDS penyakitnya, gampangannya gitulah. Jadi berbeda kan. Nah, kalau sejak HIV ketahuan sedini mungkin, kemudian minum ARV tadi, itu gejala AIDS-nya nggak akan muncul, karena virus tidak berkembang. Tetapi yang berkaitan dengan herbal tadi, kalau dari kami, dari KPA, yang saya dengar itu belum ada herbal yang bisa menyembuhkan. Makanya semua penyakit virus belum ada menyembuhkan. Obat flu saja nggak ada obat flu. Tapi mungkin istilahnya melegakan bukan menyembuhkan flu. Itu yang flu virus kan. Asal imunitas kita bagus, flu-nya mari kok. Pak, jadi untuk ARV itu sendiri, itu kan obat kan harus dikonsumsi setiap hari gitu kan ya Pak ya. Apakah ada efek samping untuk yang mengkonsumsinya gitu? Sementara ini efek sampingnya nampak pada kulit ya. Oh, kulit. Tetapi dari segi kesehatan secara umum dia baik. Oh, gitu. Hanya memang kulitnya rada hitam. Muncul hitam. Bercak hitam atau memang pigmennya? Ya nggak tahu, tapi itu efeknya hanya pada kulit saja. Oh, di kulit saja. Berarti untuk organ lainnya itu nggak bermasalah? Nggak ada masalah. Nah, itu yang terjadi seperti itu. Nggak tahu kalau obat yang terbaru ini, karena obat itu kan ARV itu harus diminum seumur hidup setiap hari pada jam
yang sama. Nah, ini. Kalau kelewatan sedikit? Ya sedikit yang nggak ngerti saya. Tapi pokoknya orang obes ya. Tapi teorinya itu harus pada jam yang mungkin siklus kehidupan sistem organ-organ kita mungkin itu sistemnya. Dulu itu 1 hari 2. Sekarang sudah muncul obat lagi lebih ringkas sehari 1. Nah, sehari 1 dan itu makanya tadi kalau seorang yang terpapar sudah masuk ke dalam jangkauan kita sudah dimasukkan layanan ya dia sudah secara sistem gitu sudah dia tiap bulan tinggal ngambil obat saja sudah gratis. Kemudian juga begini, kalau misalnya seseorang terinfeksi kemudian karena pekerjaan dia harus pindah ke kota lain kan, ini sudah ada prosedurnya. Anda pindah kemana? Ke kota A. Di kota A dicari nanti. Di sana sudah ada layanan yang itu. Kemudian kita kasih tahu ke sana, sudah nanti dia pindah ngambil ke sana. Sudah online. Sudah seperti itu. Jadi mungkin buat teman-teman di rumah ya Mas Dimas ya. Kalau misalnya ikut tes dan mungkin terjangkit gitu ya. Baik itu karena apapun itu ada baiknya melaporkan ya Pak ya, karena memang tes saja. Begitu tesnya itu ada tadi saya katakan kalau mau di Puskesmas Selatan 2, Cilacap Selatan 2 itu yang di PPC ya. Terus di Puskesmas Cilacap Tengah Jalan Kalimantan. Atau di Rumah Sakit Umum Klinik VCT di lantai 3. Oke. Ya. Sebaiknya kalau ada teman-teman kita yang kelalen, tergoda, wes lah periksa bae lah. Periksa. Kita berdoa kemudian oleh kelupaannya cuman lupa sebentar sehingga negatif, tapi kalau positif terus menjadi udah kita kelola. Gitu. Jadi kalau misalnya seperti itu Pak, dia positif gitu. Nanti dari rumah sakit atau dari puskesmas langsung dialihkan ke komisi itu, ke komisi penanggulangan. Enggak, kalau sudah itu kan masuknya pada perawatan, dukungan dan pengobatan. Dia sudah terdata di tempat layanan. Dia kepengen di mana? Gitu. Misalnya layanannya lah nyong anggar nang kene ora kepenak nang rumah sakit. Boleh meminta apa. Nanti dia akan didukung oleh tadi kelompok dukungan sebaya. Jadi begitu hasil tesnya itu kan dikatakan di konselingnya, makanya VCT volunteer counseling and testingnya, pemeriksaan sukarela. Di seseorang kemudian dinyatakan positif. Itu sampai apakah ada yang perlu kami beritahu? Kalau dia bilang tidak, ya tidak. Udah itu menjadi rahasia antara klien dan konselor. Jadi yang tahu itu hanya klien itu dengan konselor. Kecuali ya calon pasangan saya diberitahu kan. Tahu. Gitu. Tetapi konseling dulu, dikuatkan dulu. Ada tekniknya yang itu miliknya konselor atau keluarga saya yang diberitahu. Kita masih ada sampai sekarang yang tidak ada yang ingin diberitahu. Ya itu cuman konselor. Ya puji Tuhan dia masih hidup sendiri. Hidup sendiri, belum berpasangan, kemudian VCT, lalu di situ antara konselor dengan klien tadi, apakah ada yang diberitahu? Tidak. Ya, konselor aja yang tahu. Siapa itu? Tidak tahu. Tetapi kasus itu ada. Tetapi kalau sudah berkeluarga tentu konselor akan mengarahkan bahwa minimal keluarga itu diberitahu supaya keluarga dekat ya, memberikan dukungan. Dan keluarga pun terus harus konseling supaya dikonseling supaya jangan
jangan Mengucilkan tadi, Iya. tapi menerima tadi, memberikan dukungan justru. Diyakinkan, diedukasi. Berarti di Komisi Penanggulangan AIDS ini nggak cuma Oda aja, tapi keluarganya pun juga. Iya, OHIDA namanya. Oh, Orang hidup dengan ODA. oh. Orang hidup dengan ODA itu ya keluarga tadi, keluarga. Terakhir Mas Dimas, mungkin Pak Sarjono punya pesan untuk teman-teman yang ada di rumah ya, untuk teman-teman muda maupun mungkin kalau misalnya nih ada yang lihat terus dia baru tahu kalau dia itu terjangkit atau menjadi ODA gitu, dan pesan bagi keluarganya gitu Pak, bagi keluarga mereka gitu atau orang-orang terdekatnya, bisa mungkin Bapak berikan pesan? Memberikan, yang pertama memberikan dukungan bahwa dia adalah korban. Korban itu ditolong. Secara psikologis sangat menolong kalau dia didukung. Kemudian yang bersangkutan tentu karena tahu itu harus melalui tes. Kan harus melalui tes. Orang nggak bisa menunjuk HIV, nggak bisa. Menghakimi orang. Harus sama dengan COVID, harus melalui tes. Sehingga ketika tes itu yang bersangkutan pasti sudah dikonseling. Artinya yang bersangkutan sudah diedukasi oleh konselor. Nah, keluarga itu juga memberikan dukungan, memberikan penguatan kepada yang bersangkutan. Jangan di stigma, jangan diskriminasi, karena ODA itu berdaya. ODA itu bukan kemudian sakit turun baik, enggak. Tadi saya katakan tidak ada rasa, tidak ada ciri, dan berdaya. Makanya sampai ODA itu Menteri Tenaga Kerja mengeluarkan tidak bisa dipakai untuk persyaratan karir, bahkan penerimaan pegawai. Kita punya data pegawai-pegawai BUMN, pegawai Pemda, pegawai yang, dan data itu tertutup, tidak semua tahu, tetapi ada yang harus tahu. Kemudian jangan menyebarkan, itu adalah hak privat. Dan di perda kita, seseorang menyebarkan status orang yang terpapar tanpa izin itu pidana. Jadi saya ODA, dengan tahu, lalu bicara dengan Pak Sarjono ODA kayak itu kena pidana. Jadi itu ya, yang penting dukungan. Kalau sudah terinfeksi, berilah dukungan dan biasa saja hidup normal. Bagi yang terinfeksi, dia pasti sudah dikonseling. Meskipun ada kasus yang kemudian juga merasa down, terus drop terus, ya ada kasus. Tapi yang utama adalah kalau tadi dikatakan bagaimana untuk dukungan terhadap mereka, ya diterima apa adanya, diberikan dukungan, dengan jangan sampai di stigma, itu aja kok. Ya. Terima kasih Pak Sarjono untuk ilmunya sangat banyak sekali. Mungkin bisa mengedukasi teman-teman yang ada di rumah yang nonton YouTube ini. Tolong disampaikan teman-teman di rumah. Karena penularannya adalah penyakit perilaku, mari kita perilaku dengan baik. Perilaku yang baik. Iya. Dan untuk penderita ODA, ya Pak, tetap semangat untuk menjalani hidup ya. Betul. Ya. Dan kita akan mengakhiri podcast pada hari ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share YouTube channel GKJ Cilacap. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian dapat menerima notifikasi uploadan video YouTube GKJ Cilacap yang pertama kali. Terima kasih. Shalom. Bye-bye. Tuhan memberkati.